Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Dewan Juri yang saya hormati, tim lawan dan audiens yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ajijah dari SMA Negeri 1 Lengkong yang akan menanggapi mosi kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Baik, dengan lebih dari 17.500 pulau, 108.000 km garis pantai, dan 3/4 wilayah lautan, dan bahkan Indonesia sebagai peringkat kedua sektor perikanan, itu bukan berarti Indonesia harus terfokus pada ekonomi maritim dengan menggunakan strategi ekonomi biru. Untuk itu, saya setuju dengan mosi kali ini bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Saya di sini memiliki banyak sekali alasan, namun sebelum masuk ke dalam alasan atau argumentasi saya akan mendefinisikan dua kata kunci yang ada pada mosi kali ini, yaitu yang pertama maritim atau negara maritim, yang kedua adalah ekonomi biru. Baik, yang pertama, negara maritim. Negara maritim merupakan negara yang dikelilingi lautan atau perairan yang luas. Yang kedua adalah ekonomi biru. Ekonomi biru adalah strategi penggunaan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Baik, strategi ekonomi biru juga memiliki beberapa prinsip atau strategi, yaitu yang pertama, peningkatan pengelolaan aset laut dan pesisir, yang kedua, mobilisasi insentif dan investasi, yang ketiga, membangun kembali dengan lebih biru setelah masa pandemi COVID-19, yang keempat adalah sistem yang lebih baik untuk pengumpulan dan pemanfaatan data. Strategi ekonomi biru memang memiliki banyak sekali manfaat, namun kita juga harus melihat bagaimana strategi ekonomi biru juga memiliki sisi negatifnya. Untuk itu saya akan masuk ke dalam argumentasi saya. Di sini saya memiliki 3 argumentasi, yaitu yang pertama, peningkatan strategi di daerah daratan. Ketika kita hanya terfokus pada peningkatan strategi di daerah pelautan, apakah kita bisa terfokus juga kepada di daerah daratan? Jadi ketika kita sebagai warga negara lebih baik juga meningkatkan potensi yang ada di daratan, meskipun daerah lautan merupakan potensi sesungguhnya negara kita Indonesia, namun kita juga harus bisa ikut fokus pada daerah daratan kita, seperti peningkatan wisata atau transportasi dan lain sebagainya. Argumentasi yang kedua, yaitu mampu mendorong agar para warga negara dan pemerintah berpikir kritis. Ketika kita ikut fokus juga terhadap strategi peningkatan yang ada di daerah daratan, maka itu dapat meningkatkan atau mendorong cara berpikir kritis para pemerintah dan bahkan warga negara Indonesia. Sudah dikenal, namun bagaimana dengan maritim daratan? Laut memang sudah dikenal, namun bagaimana dengan maritim daratan? Yang mana di daratan kita harus bisa ikut fokus atau ikut berkontribusi untuk meningkatkan, salah satunya adalah teknologi. Yang ketiga adalah jika fokus pada maritim, kita akan tertinggal dengan negara-negara lain yang maju di bidang-bidang yang pengembangannya fokus pada daerah daratan, seperti pengembangan teknologi dan transportasi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa Indonesia sudah sangat tertinggal di bidang-bidang seperti teknologi. Maka jika kita hanya fokus untuk mengembangkan ekonomi pada daerah lautan, apakah kita juga bisa fokus pada daerah pengembangan ekonomi yang ada di daratan? Memang kita bisa fokus pada keduanya, namun kita juga harus bisa ikut turut fokus pada pengembangan ekonomi yang ada di daratan. Untuk itu, di sini saya menyambungkan dengan elaborasi. Mengapa mosi ini penting untuk disetujui? Jawabannya adalah ketika di daratan, ketika potensi daratan kita kembangkan, salah satunya daratan memiliki banyak sekali potensi seperti untuk digunakan perkebunan dan lain sebagainya. Yang mana ketika kita menggunakannya sebagai perkebunan misalnya, itu dapat menghasilkan berbagai jenis banyak sekali jenis bahan baku, yang mana bahan baku itu bisa dihasilkan atau bisa dijadikan sebagai banyak sekali produk. Jadi untuk itu potensi untuk meningkatkan kemampuan para warga negara ini lebih banyak jika kita bisa memaksimalkan peningkatan ekonomi di potensi daratan.
Maka sekali lagi saya sangat menyetujui dengan mosi kali ini bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Jadi kita juga harus bisa fokus terhadap pengembangan ekonomi yang ada di daratan, tidak hanya ekonomi yang ada di lautan. Terima kasih.